Triguna terdiri dari dua kata, yakni tri yang artinya tiga dan guna yang artinya sifat. Jadi triguna berarti tiga sifat yang mempengaruhi manusia. Ketiga sifat ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan membentuk watak seseorang. Apalagi jika ketiga sifat tersebut dapat berjalan dengan harmonis, maka seseorang akan dapat mengendalikan pikirannya dengan baik. Tetapi jika ketiga sifat itu terus bergerak seperti roda kereta yang sedang berputar silih berganti, saling ingin menguasai, maka kehidupan seseorang akan kurang damai. Untuk itu dari ketiga sifat itu perlu dikendalikan. Ketiga sifat tersebut antara lain satwam. Sifat satwam yakni sifat tenang, suci, bijaksana, cerdas, dan sifat-sifat baik lainnya. Orang yang dikuasai sifat satwam biasanya berwatak tenang, waspada, dan berhati damai, serta welas asih. Kalau mengambil tindakan akan ditimbang dulu secara matang, kemudian dilaksanakan. Semua pikiran, perkataan, dan perilakunya mencerminkan kebajikan, seperti tindakan Yudhistira dalam cerita Mahabharata. Demikian kalau orang dikuasai sifat satwam. Rajas. Sifat rajas yakni sifat lincah, gesit, tergesa-gesa, bimbang, iri hati, angkuh, dan bernafsu. Orang yang dikuasai sifat rajas biasanya selalu gelisah, keinginannya bergerak cepat, mudah marah, senang terhadap yang memujinya, dan benci pada orang yang merendahkannya. Yang baik pada sifat ini adalah giat bekerja dan disiplin. Maka dari itu agar sifat ini dapat dikendalikan, maka perlu dilatih dengan kesabaran dan ketenangan, sehingga jernih, terbebas dari keburukan. Tamas. Sifat tamas yakni sifat tamak, malas, kumal, rakus, dan suka berbohong. Orang yang dikuasai sifat tamas biasanya berpikir, berkata, dan berbuat sangat lambat. Kadang-kadang malas, suka tidur, rakus, dan dungu. Besar birahinya dan keras keinginannya. Orang yang dikuasai sifat tamas akan jauh dari sifat susila atau kebajikan, karena perbuatannya hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain di sekitarnya. Untuk itu hendaknya sifat satwam selalu dilatih untuk menguasai sifat-sifat rajas dan tamas agar hidup kita selamat, baik pada waktu hidup di dunia maupun di akhirat. Sattvam rajastama iti gunaha prakriti sambhavaha nibaddhanti mahabhago dehe dehinam auvyayam. Tatra sattvam nirmalatvat prakashakam anamayam sukha sangena baddhati jnana sangena janatha. Rajo ragatmakam viddhi trishna sangasamudbhavam tannibaddhati kaunteya karma sangena dehinam.
तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा Indeks Triguna. Terus biar saya. Ane madan Triguna. Kepintaran itu bagaikan celana dalam, penting untuk digunakan tapi tidak perlu dipamerkan. Bangga pasti rasanya bisa menjadi smart people alias seorang pintar. Tapi ingat, jangan hanya cukup jadi smart people, tapi jadilah juga wise people. Berikut adalah bedanya orang pintar dan orang bijak. Orang pintar selalu tahu apa yang diucapkannya. Dia bisa mencerna informasi dan meresponnya kembali dengan sangat cepat. Ucapannya lugas dan juga tajam. Orang bijak akan hati-hati dengan ucapannya. Dia akan memikirkan terlebih dahulu apakah ucapannya itu bermanfaat, apakah akan menyinggung perasaan orang lain, apakah itu perlu untuk diucapkan. Karena orang bijak tahu betul bahwa kata-kata lebih tajam daripada pedang. Sekali melukai hati seseorang, akan sulit untuk menyembuhkannya, meskipun lewat kata maaf. Orang pintar punya kemampuan dan kelebihan yang begitu besar, dan dia sadar akan kemampuan itu. Itulah yang membuat dia percaya diri, dan bahkan terlihat sedikit sombong dan angkuh. Orang bijak juga punya kemampuan dan kelebihan yang besar, tapi dia juga sadar bahwa dia tidak sempurna dan memiliki kekurangan. Itulah yang membuat orang bijak tetap rendah hati dan terus belajar. Orang pintar mengandalkan logika, mengandalkan pengetahuannya dalam berpikir dan mengambil keputusan. Orang bijak berpikir bukan hanya dengan logika saja, tapi juga menggunakan perasaan dan intuisinya. Dia akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Orang pintar merasa selalu benar. Dia sulit menerima pemikiran orang lain yang berbeda. Seringkali terlibat dalam argumen dan bahkan kadang memaksa orang lain untuk menerima pola pikirnya. Sedangkan orang bijak bisa menerima perbedaan antara orang lain dan dirinya. Orang bijak punya toleransi yang tinggi
Karena dia sadar bahwa setiap orang berbeda. Kalau ada pemikiran orang lain yang menurutnya lebih benar, dia tidak akan sungkan untuk menerima pemikiran tersebut. Orang pintar minta maaf ketika dirinya berbuat salah. Orang bijak bisa minta maaf walaupun dia tidak salah. Orang pintar banyak berbicara, sedikit mendengarkan. Orang bijak lebih banyak mendengarkan dan berbicara ketika diperlukan. Orang pintar tahu banyak tentang banyak orang. Orang bijak tahu banyak tentang dirinya sendiri. Orang pintar tahu apa yang harus diucapkan. Orang bijak tahu apakah hal itu harus diucapkan atau tidak. Orang pintar menyelesaikan masalah yang terjadi. Orang bijak mencegah terjadinya masalah. Orang pintar mampu membela diri supaya tidak terlihat salah. Tapi orang bijak mampu merendahkan hati dan mengakui bahwa dia salah. Mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, kira-kira kamu termasuk yang mana ya? Smart people atau wise people? Orang pintar atau orang bijak? Well, memang penting untuk menyadari sekarang kamu termasuk yang mana. Tapi lebih penting lagi untuk kamu bisa memilih. Setelah nonton video ini, kamu mau jadi yang mana? It's not easy to be wise. Memang tidak mudah untuk menjadi orang yang bijaksana. Karena sama seperti saya, kita semua adalah manusia yang tidak sempurna. Tapi seperti yang saya selalu bilang, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Hidup adalah tempatnya untuk belajar. Disinilah kita sama-sama belajar dan mengingatkan satu sama lain. So, be smart and be wise. Apakah orang yang percaya diri itu berarti sombong? Belum tentu, karena orang sombong itu belum tentu percaya diri. Dan sebaliknya, orang yang percaya diri belum tentu sombong. Antara sombong dan percaya diri itu beda tipis, karena mereka memiliki persamaan. Mereka ini adalah orang-orang yang tahu apa kelebihan mereka dan mereka mau menunjukkan kelebihan itu. Tapi, ada 3 perbedaan besar yang bisa kamu lihat dan bisa kamu bedakan sendiri antara orang sombong dan orang percaya diri. Yang pertama, orang percaya diri bisa menghargai orang lain. Orang sombong cenderung merendahkan orang lain. Kamu lihat nih, karena orang sombong biasanya dia selalu merasa bahwa dirinya yang paling tinggi, paling benar, paling baik. Kalau orang lain, nggak ada apa-apanya. Dia tuh nggak ada apa-apanya dibanding saya. Begitu biasanya orang sombong berkata. Orang percaya diri, dia memperlakukan orang lain dengan kesetaraan. Nggak perlu merendahkan orang lain untuk membuat dirinya tinggi, tapi dia sudah yakin akan kapasitas dirinya sendiri. Perbedaan kedua, orang percaya diri nggak takut salah. Orang sombong nggak mau salah. Nah, orang percaya diri itu nggak takut salah. Bahkan orang percaya diri itu selalu mau belajar dari kesalahannya. Karena dia tahu kesalahan itu merupakan sebuah pembelajaran berharga yang baik untuk dirinya. Orang sombong itu selalu merasa dirinya yang paling benar. Orang ini benar kok, kamu kali yang salah. Saya emang nggak mungkin salah. Itu katanya orang sombong. Jangankan terima kesalahan, mengaku dirinya salah atau bahkan minta maaf aja, nggak akan mungkin deh. Perbedaan ketiga, orang sombong selalu menunjukkan kemampuannya untuk mendapatkan pengakuan. Sedangkan orang percaya diri menunjukkan kemampuannya sesuai kebutuhan. Nah, orang sombong itu haus akan pujian. Jadi dia selalu terus menunjukkan kelebihannya dia hanya demi untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Sedangkan orang percaya diri tanpa dilihat orang lain pun, tanpa harus dipuji sekalipun, dia akan tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan. Karena memang butuh, karena memang diperlukan, ya dia tetap memberikan terbaik. Itu dia perbedaan besar antara orang sombong dan orang percaya diri. Jadi buat kamu yang selama ini merasa punya kepercayaan diri yang bagus, nggak apa-apa, tunjukkan kelebihan itu. Karena kelebihan kamu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tapi ingat ya, bagaimana kamu memperlakukan orang-orang di sekitar kamu, itu juga menjadi hal yang penting. Boleh percaya diri, tapi tetap harus rendah hati. Tetap mau berbagi dan tidak boleh iri hati, oke? Males ya?
Kayaknya bukan cuma kamu aja ya Dea, kayaknya banyak orang juga pasti pernah merasakan yang namanya malas. Alasan terbesar ada dua sih. Pertama itu karena dia tidak bisa melihat big picture. Ngapain ya saya bangun pagi, ngapain ya susah-susah kerja, ngapain ya susah-susah belajar. Nah, tapi kalau kamu hidup itu punya tujuan, kamu tahu apa yang mau kamu capai, ya kamu bangun lebih punya tujuan dan lebih punya arti dan bisa lebih semangat. Yang kedua, biasanya orang malas itu karena lupa atau tidak memikirkan konsekuensinya. Apa yang kamu kerjakan hari ini itu efeknya bukan buat hari ini, tapi efeknya tuh buat masa depan kamu. Kalau kamu malas, ya mungkin nanti susah dapet jodoh, susah dapet pekerjaan. Cara paling ampuh buat saya adalah mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya males olahraga, kalau gitu mulai dari yang kecil dulu deh. Bangun dulu deh, coba melangkah dulu deh dikit. Udah sedikit, akhirnya ya udah keterusan juga. Just do it. By doing it, you have the energy to do it. Nggak perlu nunggu berenergi dulu baru melakukan, tapi dengan kita melakukan, lama-lama energi itu juga jadi ada, yang harusnya bisa diselesaikan. Oke?